Land Rover, Land Cruiser, yang gitu-gitu deh. Ini banget parfumnya seperti. Jadi kalau misalkan lu punya mobil itu, lu pakai parfum ini tuh kayak matching. Welcome back with me, Adrian Wangi, Bro and Sis, dimanapun lu semuanya berada. Seperti biasa, bersama dengan gue lagi di sini ngobrolin seputaran wewangian. Hari ini ada sebuah parfum yang terkategori ini parfum udah lama ya, alias jadul, tapi aromanya masih oke, aromanya masih enak banget, aromanya masih diterima sampai dengan saat ini menurut gue. Dan parfum itu adalah parfum dari brand yang sudah nggak diragukan lagi, yaitu Davidoff. Davidoff apa? Davidoff banyak banget ngeluarin seri-serinya. Dan pada kesempatan kali ini yang gue mau sharingkan adalah dari Davidoff Adventure. Nah, ini parfum dikeluarkan tahun 2008 ya kalau tidak salah gue. Dan ini parfum termasuk salah satu parfum yang gue suka banget. Itulah kenapa jusnya tinggal segini, karena emang gue sering pakai. Gue langsung share saja sama lu semuanya ya, Bro and Sis, kira-kira seperti apa aromanya. Wah, mantap jiwa. Aroma-aroma kayak gini nih gue yang nggak nahan. Ini gue seneng banget aroma-aroma kayak beginian. Jadi parfum ini terasa di awal banget tuh kayak kombinasi kayak ada aroma tea-nya gitu, kemudian ada lemonnya, kemudian ada peppernya, jadi kayak ada pedes-pedes seger. Nah, gue kayak cium ada ginger, tapi sebenarnya bukan ginger. Karena kalau ginger nggak kayak begini-begini banget. Ini lebih ke tea ya. Jadi ada nuansa tea-nya, kemudian ada kesan kayak combine dengan lemon, kemudian dengan orange, dengan bergamot. Pokoknya nuansa-nuansa kesegaran citrus itu ada di opening dari parfum ini. Tapi dia ngeblend sama pepper, jadi agak-agak pedas seger gitu ya. Itu yang gue bisa dapatkan di aroma pembuka awal. Apakah kesan adventure-nya itu berasa? Yes, gue bisa katakan ini berasa banget adventure-nya. Jadi kayak lo ngerasa misalkan lo pakai mobil off-road gitu ya, di jalan, udah gitu lo lagi hiking di tengah hutan. Jadi ini parfum buat mereka yang senang bertualang. Nah, kalau bicara di fase tengahnya atau di middle notes-nya, apa yang bisa gue dapetin based on pengalaman gue pakai. Entah kenapa gue kalau pakai parfum ini tuh di mid-nya tuh kayak berasa kayak ada aroma-aroma herb gitu ya. Mungkin itu dari wijennya, itu dari biji wijen ya, yang gue bisa tangkap. Jadi kayak seed-nya gitu itu berasa sedikit. Kemudian juga ada kayak paprika, aroma-aroma kayak pimento ya, disebutnya sih pimento, tapi sebenarnya pimento tuh kalau bahasa kita tuh paprika, cabai merah gitu yang gede-gede gitu ya. Jadi ketika di fase awal dengan kesegaran yang dibuka, di fase tengahnya tuh nuansa herbnya itu yang lebih dominan berasa menurut gua. Dan jadi unsur aroma yang membuat kita menjadi tenang, unsur aroma yang membuat kita menjadi relax. Jadi ketika masuk ke middle, itu aromanya udah menenangkan banget, menyamankan banget, aduh relaxing abis. Nah, di fase akhir, ini yang paling gue demen. Karena dia ada musknya, dia ada vetivernya, dia ada cedarwoodnya, dia juga ada sandalwoodnya. Itu yang berasa di fase akhir dan itu yang nempel banget. Ini parfum yang secara utuh itu ada nuansa-nuansa herbnya, ada nuansa-nuansa segernya, ada nuansa-nuansa woodiness-nya yang kuat di sini. Jadi kalau lagi cari parfum aroma wood yang relaxing, yang tidak terlalu kayu banget oriental, yang berat, nah ini bisa jadi solusi. Karena masih ada citrusnya yang bisa ngebantuin untuk agar bisa diterima oleh banyak penciuman. Di antara parfum-parfum basic woody lainnya ya, ini enak banget. Gue tadinya awal berpikir ada gingernya, tapi dicium-cium lagi, oh berbeda ya, gingernya nggak ada di sini ternyata. Jadi walaupun kerasa kayak ada aroma gingernya, tapi no, bukan ginger. Alright, kemudian kalau bicara performa, nah performa ini menarik. Davidoff Adventure ini menurut gue performanya dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus banget juga enggak. Jadi ini kategori performa yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. No, God, please, no! Itu lagu dangdut zaman kapan ya? Kok gue lupa ya? Oke, itu lupa tapi ingat gimana sih? Ya oke, skip.
Kategorinya longevity kalau di gue somehow bisa 6 jam, somehow bisa 7 jam, somehow bisa 5 jam, depend on ya. Tapi yang pasti kalau di kulit, tapi kalau di clothes rata-rata atau steady-nya di durasi antara 5 sampai 7 jaman tergantung bahan kaos yang digunakan seperti apa. Nah, kalau misalkan ini bercampur dengan keringat gimana? Ini kalau bercampur dengan keringat sepengalaman gue enak banget. Jadi langsung kayak ngeblend, kayak ada unsur-unsur kimiawi yang nyatu dengan tubuh kita, terus ngeluarin aroma yang khas banget, aroma adventure banget, aroma petualang banget. Iya, ini kategori maskulin, cowok banget. Lo ngebayangin cowok yang pakai jenggot gitu kan ya. Jadi gambarannya kayak gitu. Mobilnya pun ini model-model mobilnya kayak hardtop, kayak Jimmy yang kebayang sama gue ya. Terus kayak model-model mobil Pajero gitu-gitu ya, Fortuner, ya mobil-mobil model begituan tuh yang kebayang dari parfum ini. Kemudian juga Land Rover, Land Cruiser, yang gitu-gitu deh. Ini banget parfumnya seperti. Jadi kalau misalkan lu punya mobil itu, lu pakai parfum ini tuh kayak matching. Oke, itu kalau dari sisi performa untuk longevity. Nah kemudian kalau dari sisi latching itu juga sama. Nggak terlalu yang wow banget, juga nggak terlalu yang kurang. Jadi pas. Ya, proporsional. Ini aromanya Davidoff Adventure ini kira-kira dengan parfum yang lain vibe-nya model-model karakter kayak parfum apa ya? Oke, gue bisa bilang ini kayak model Boss in Motion, tapi ini versi yang lebih woody. Kemudian mirip juga sekarakter dengan model-model kayak lagi-lagi Terre d'Hermes, tapi ini versi yang lot of citrus sama herbs. Jadi tidak yang terlalu mature banget kayak Terre d'Hermes. Ini lebih enak, lebih versatile, lebih adventure menurut gue ya. Kemudian juga kalau Hermes kan jatuhnya lebih kayak elegan. Atau sekarakter juga kayak Alfred Dunhill yang custom, yang botolnya agak yang kotak gede. Kalau bicara kesan apa yang bisa didapatkan dari parfum Davidoff ini ya, itu tadi kesan-kesan yang gue sampaikan di awal itu ya. Ada kesan casual, ada kesan adventure-nya, petualang gitu ya. Terus maskulin, jadi bukan cowok yang kantoran gitu, enggak sih, ini cowok lapangan, cowok yang cuek tapi wangi gitu ya, cowok yang agak-agak urakan sedikit, orang lapangan gitu, rambutnya gondrong mungkin brewokan segala macam pakai ini oke banget gitu ya. Dan itu gambaran-gambarannya. Terakhir nih, kalau kelebihan kekurangannya apa nih? Kelebihannya ini rare item, jadi kalau lo bisa dapetin produk ini, gue saranin kalau pas ketemu dan original sikat, karena ini termasuk yang agak susah didapetin. Mungkin nanti gue akan kasih linknya di bawah ya, untuk lo bisa dapatkan parfum adventure yang Davidoff ini, karena nggak cukup mudah dapetinnya. Setahu gue ini rare ya. Berikutnya lagi kelebihannya ini adalah dari brand designer yang udah ternama, Davidoff ya. Jadi bukan brand yang kaleng-kaleng yang abal-abal. Kekurangannya ini susah didapat. Kelebihan sekaligus kekurangan sebenarnya ya. Kemudian yang kedua itu dari sisi aroma ya perlu diakui bukan aroma yang secara umum orang bisa langsung suka, tapi ini cukup kebantu karena ada citrus yang dominan di awal, di openingnya ya. Tapi bukan tipe yang ketika cium terus pasaran banget gitu, enggak juga. Ini bukan tipe parfum yang cukup pasaran. Ini sekali buat sebagian orang ini sebagai sebuah kelebihan, tapi buat sebagian besar orang sebagai sebuah kekurangan, karena sedarnya orang pakai parfum punya banyak motif ya. Nah kalau gue pribadi pakai parfum untuk membuat gue punya kepuasan tersendiri menggunakan parfum-parfum tertentu. Jadi lebih ke self experience ya kalau buat gue pribadi menggunakan parfum. Jadi gue kadang nggak terlalu peduli dengan aroma yang gimana-gimana. Yang penting as long as itu bisa membuat gue happy, buat gue nyaman, gue akan pakai. Walaupun mungkin dari sisi aroma banyak juga ada orang yang nggak senang dengan aromanya. Itu gue nggak terlalu mempermasalahkan. Oke, mungkin itu kelemahan sekaligus juga kelebihan. Alright, itu yang bisa gue sharekan pada lu semuanya, Boensis, dari parfum Davidoff Adventure ini. Don't forget to like, share, and subscribe, serta komen. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. See you, bye-bye.